Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya, Liana Lestari, dan teman Saya Gitiasa Safitri. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai reptilia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Santi Safitri, SSI MPD, dengan mata kuliah Geologi Vertebrata. Selamat penonton. Kita masuk ke pengertian dari reptil. Reptil merupakan hewan berdarah dingin yang tidak dapat menghasilkan panas pada tubuhnya sendiri, sehingga memungkinkan sinar matahari sebagai penghangat tubuh. Selanjutnya kita masuk ke morfologi dari reptilia. Reptil mempunyai tubuh yang ditutupi dengan sisik-sisik rata atau berduri yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air melalui kulitnya. Nah, di sini ada dua spesies dari reptil. Yang pertama ada ular, di mana ular ini terdiri dari mata, mulut, leher, kepala, lubang hidung, badan, sisik badan, dan sisik ekor. Selanjutnya ada iguana. Di sini iguana ini terdiri dari mulut, kepala, leher, mata, jari, badan, kloaka, ekor, dan kaki. Selanjutnya kita masuk ke anatomi reptil. Adapun karakteristik umum dari reptil sebagai berikut. Yang pertama yaitu tubuhnya ditutupi kulit kering bertanduk, tidak licin, biasanya dilengkapi sisik atau kuku, dan kelenjar di permukaannya hanya sedikit. Lalu yang kedua ada reptilia ini memiliki dua pasang anggota badan, masing-masing dengan 5 jari yang pada bagian ujungnya terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, atau memanjat. Anggota badannya menyerupai dayung dan pada penyu, memendek pada kadal, dan tidak ada anggota badan pada beberapa jenis kadal atau semua jenis ular. Lalu kerangkanya terdiri dari tulang keras, tengkorak yang dilengkapi dengan rongga oksipital. Selanjutnya, jantungnya terdiri dari 4 tulang yang belum terpisah sempurna, 2 serambi dan ventrikel yang sebagian saling terpisah, 1 pasang berkas aorta, sel darah merah opak bikonkav dengan inti. Lalu ada respirasi dengan paru-paru. Pada pura-pura air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Selanjutnya terdapat 12 pasang saraf kranial. Lalu suhu tubuhnya berubah-ubah bergantung pada suhu lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu fertilisasi internal menggunakan organ kopulasi. Telurnya besar, mengandung kuning telur yang terbungkus cangkang licin atau berkulit. Biasanya telur diteteskan, tetapi pada beberapa jenis ular dan kadal embrio berkembang di dalam tubuh betina. Baik, kita masuk ke karakteristik khusus dari reptil. Yang pertama ada warna tubuh. Reptil memiliki chromatopora di dermis yang mengatur warna tubuh, memungkinkan memikri seperti pada buron, karena juga berperan dalam termoregulasi dan perlindungan organ dari radiasi matahari. Lalu yang kedua ada sisik epidermal. Tubuh reptil dilindungi sisik kering, terbagi menjadi sisik epidermal umumnya berganti dan dermal artinya tetap. Nah, ular dan kadal mengalami ekdisis. Carapax dan plastron pada kura-kura berasal dari tulang dermal dan dilapisi sisik epidermal bertanduk. Sisik dapat bervariasi bentuk, ukuran, dan susunannya. Penting untuk klasifikasi. Lalu ada kelenjar kulit sedikit. Reptil umumnya memiliki sedikit kelenjar kulit. Beberapa kadal dan buaya memiliki kelenjar khusus yang aktif saat musim kawin. Kelenjar ini berperan dalam pertumbuhan sisik. Lalu ada gigi. Kura-kura dan penyu tidak bergigi, digantikan paruh, bertanduk. Reptil lain memiliki gigi homodon atau heterodon. Ular berbisa memiliki gigi taring khusus yang digunakan untuk menyuntikkan bisa. Selanjutnya ada alat gerak dan lokomosi. Reptil bergerak dengan beragam cara, seperti kadal berlari dan memanjat, beberapa meluncur di udara,
Contohnya itu Draco, ular melata dengan 4 tipe gerak, dan pura-pura laut menggunakan tungkai seperti sirip. Selanjutnya ada ular memiliki lubang sensor untuk mendeteksi suhu mangsa. Selanjutnya, selaput ekstra embrio pada telur. Cangkang amnion dari telur reptil mengandung makanan dan membran pelindung untuk mendukung perkembangan embrio di daratan. Reptil menyembunyikan telur-telur mereka di tempat tersembunyi di daratan. Hewan muda yang baru menetas bernafas menggunakan paru-paru muda, bukan sebagai larva akuatik. Lalu embrio berkembang di dalam amnion yang dilengkapi dengan cairan amnion. Makanan disediakan oleh kuning telur, yolk dari kantong yolk, dan sisa metabolisme akan disimpan di bagian allantois. Selanjutnya, allantois akan menyatu dengan karyola, yaitu membran tipis di bagian dalam cangkang. Kedua membran memiliki pembuluh darah yang membantu pertukaran oksigen dengan karbioksida yang akan dikeluarkan melalui pori-pori pada cangkang. Karena jenis telur ini tertutup dan memiliki sistem yang berdiri sendiri, maka sering disebut sebagai telur cleodoid. Kita masuk ke fisiologi dari reptil. Yang pertama ada sistem respirasi. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru, gas oksigen, dan udara masuk melalui lubang hidung, rongga mulut, anak bekak, trakea yang panjang, bronchiolus dalam paru-paru. Selanjutnya, dari paru-paru, oksigen diangkut darah menuju seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas karbon dioksida diangkat darah menuju jantung untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Bronchiolus, trakea yang panjang, anak bekak, rongga mulut, lubang hidung. Pada reptilia yang hidup di air, lubang hidung dapat ditutupi ketika menyelam. Kita masuk ke sistem pencernaan pada reptil, yang mana terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Pada umumnya, reptil merupakan kelompok hewan karnivora pemakan daging. Saluran pencernaannya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Dan kelenjar pencernaannya terdiri atas kelenjar lidah, pankreas, dan hati. Saluran pencernaan dan kelenjar pada reptil, yang pertama itu ada rongga mulut, di mana rongga mulut pada reptil disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Pada masing-masing rahang terdapat gigi-gigi yang berbentuk kerucut, gigi yang menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Dan khusus pada ular berbisa akan tumbuh gigi yang dapat menghasilkan racun yang terdapat pada rongga mulut. Selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan pada reptil merupakan saluran di belakang rongga mulut yang menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Di dalam esofagus tidak terjadi proses pencernaan. Selanjutnya lambung. Lambung pada reptil merupakan tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan berupa saluran pencernaan yang membesar di belakang esofagus. Di sini, makanan baru mengalami proses pencernaan. Pada bagian fundus pylorus, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Lalu selanjutnya ada usus. Usus pada reptil terdiri dari usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Dalam usus halus terjadi proses penyerapan dan sisanya menuju ke rektum, kemudian diteruskan ke kloaka untuk dibuang. Ukuran usus disesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Lalu ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada reptil terdiri atas hati dan pankreas. Hati terdiri dari dua lobus yang sinister dan dexter yang berwarna coklat kemerahan. Hati menghasilkan empedu yang ditampung di dalam kantong yang disebut vesica pelea. Kantong empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pankreas pada reptil terletak di antara lambung dan duodenum. Pankreas terbentuk pipih dan berwarna kuning kekuningan. Selanjutnya kita masuk ke sistem sirkulasi pada reptil, lebih maju dibandingkan dengan jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri, atrium kanan dan atrium kiri, serta
sebuah sinus venosus. Antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sekat yang belum sempurna, sehingga terjadi pencampuran darah yang kaya oksigen dalam ventrikel kiri dengan darah yang kaya karbon dioksida dalam ventrikel kanan. Khusus pada jantung buaya, pada sekat antar ventrikel terdapat lubang kecil yang disebut dengan foramen Vannizae yang berfungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, memungkinkan distribusi oksigen yang cukup ke alat pencernaan. Selanjutnya, memelihara keseimbangan tekanan cairan di dalam jantung pada waktu menyelam. Sistem sirkulasi pada reptil termasuk sistem sirkulasi darah ganda. Darah dari vena yang kaya karbon dioksida masuk ke jantung melalui sinus venosus di bagian anterior kanan lalu ke ventrikel kanan. Kemudian, darah dipompa menuju paru-paru. Darah dari paru-paru yang kaya oksigen masuk ke anterior kiri, dilanjutkan ke ventrikel kiri. Darah dari ventrikel kiri dipompa keluar melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Kita masuk ke sistem reproduksi pada reptil, di mana kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh, yaitu fertilisasi internal. Umumnya reptil bersifat ovipar, namun ada juga yang bersifat ovovivipa seperti ular dan kadal. Telur ular atau kadal akan melekat di dalam tubuh induk betinanya. Namun, makanannya diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Hemipenis merupakan dua penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti lari-lari pada sarung tangan karet. Lalu, pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk pada saat melalui oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Hal ini akan mengatasi persoalan setelah telur diletakkan di dalam lingkungan basah. Pada kebanyakan jenis reptil, telur ditanam pada tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Dalam telur terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah. Hewan reptil seperti kadal, iguana laut, dan beberapa ular serta kura-kura melewatkan sebagian besar hidupnya di dalam air. Namun, mereka akan kembali ke daratan ketika meletakkan telurnya. Kita masuk ke sistem ekskresi pada reptil. Sistem ekskresi pada reptil yaitu berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka merupakan lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Selanjutnya kita masuk ke sistem rangka pada reptil. Pada reptil, sistem rangkanya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu endoskeleton dan exoskeleton. Exoskeleton berasal dari epidermis berupa fisik yang menyelubungi seluruh permukaan tubuh dan tersusun seperti genteng. Endoskeleton terdiri dari skeleton aksial dan skeleton appendicular. Skeleton aksial terdiri dari tulang tengkorak, kolumna, vertebrae, sternum, dan busuk. Skeleton appendicular terdiri dari gelang bahu, alat gerak bagian anterior, dan alat gerak bagian posterior. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dari reptilia. Di sini ada 4 ordo, di mana yang pertama ada ordo Sequimata, yang kedua ada ordo Testurinata, yang ketiga ada ordo Crocodila, yang terakhir ada ordo Rechoepeulia. Baik, akan kita jelaskan
Yang pertama yaitu ordo Suquamata, di mana ordo ini memiliki bentuk yang ditutupi sisik epidermis bertanduk yang secara periodek mengelupas sebagian atau keseluruhan. Di sini kita ambil contohnya spesiesnya yaitu Python molurus. Untuk selanjutnya di sini ada ordo Testudinata, di mana spesies ini pada ordo ini memiliki tubuh bulat pipih dan umumnya relatif besar terbungkus oleh perisai. Di sini untuk spesiesnya adalah Groceolana gigitanea. Selanjutnya ada ordo Crocodilia, di mana ordo ini memiliki ciri yaitu tubuh panjang, kepala besar dan runcing, rahang kuat dan gigi tumpul. Di sini contoh spesiesnya ada Crocodylus porosus. Terakhir ada ordo Rehoncohocopolia, di mana yang masih hidup sampai sekarang itu mempunyai bentuk serupa kadal, berkulit tanduk dan bersisik, berganula, dan punggungnya itu berduri pendek. Untuk contoh spesiesnya ada Cynodon punctatum. Kita masuk ke habitat reptilia, di mana reptilia itu berhabitat di laut, gurun pasir, perairan air tawar, maupun pegunungan. Untuk penggolongan reptil berdasarkan tempat yang umum ditemukan itu adalah akuantik, arboreal, fossorial, dan terrestrial. Di sini teman-teman untuk contohnya itu ada buaya, ada iguana, ada ular, dan ada komodo. Baik teman-teman, kita masuk ke peran dari reptilia itu sendiri. Yang pertama itu sebagai predator alami. Contohnya, ular memakan tikus, bangkarung memakan serangga. Yang kedua, sebagai bahan pangan. Contohnya seperti daging ular, daging kura-kura, dan telur puyuh ataupun daging dari buaya. Yang ketiga, ada sebagai bahan obat-obatan, di mana contohnya itu seperti minyak ular atau racun ular, di mana dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. Yang terakhir itu beberapa reptil itu juga merugikan teman-teman. Misalnya ular itu memangsa hewan ternak dan ular itu berbisa dapat membunuh manusia. Jadi teman-teman, banyak jenis kadal dan ular yang menguntungkan manusia karena memakan serangga. Jadi seperti kayak banyak kulit ular juga yang diperdagangkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, dan lain-lain. Jadi sebagian orang juga daging ular ini juga dijadikan makanan karena dipercaya memiliki khasiat sebagai obat. Untuk bisa ularnya juga sebagai penawar di gigitan ular. Kita masuk ke reptil laut purba yang pertama yaitu Ichthyosauria. Kata ichthyos berarti ikan, sauros berarti kadal. Jadi artinya itu adalah kadal ikan. Ichthyosauria merupakan ordo reptil laut berukuran raksasa yang menyerupai ikan dan lumba-lumba. Hidup pada era Mesozoikum, muncul sekitar 245 juta tahun yang lalu dan punah sekitar 90 juta tahun lalu. Lalu, karakteristik fisik dan biologis dari Ichthyosauria ini yaitu tubuhnya ramping seperti ikan dan lumba-lumba, moncongnya panjang, giginya tajam, ekornya besar berbentuk seperti hidung, anggota geraknya seperti sirip, bernapas dengan paru-paru, berenang cepat hingga 40 km per jam, beberapa spesies penyelam dalam, melahirkan anak yaitu secara pipipa. Kita masuk ke siklus hidup dari Ichthyosauria atau tahapan-tahapan perkembangannya. Ichthyosauria berkembang biak secara pipipa. Artinya mereka melahirkan anak langsung di air, bukan bertelur di darat seperti reptil laut lainnya. Fosilnya menunjukkan adanya janin di dalam tubuh itu, menandakan bahwa tahap awal perkembangan berlangsung di dalam rahim induk. Setelah lahir anak, Ichthyosauria sudah mampu berenang dan bertahan hidup secara mandiri di laut. Siklus hidup mereka dimulai dari embrio dalam rahim, kelahiran langsung di air, kemudian tumbuh menjadi individu dewasa yang aktif berburu di laut.
Kita masuk ke reptil laut purba yang kedua, yaitu Plesiosauria. Dalam bahasa Yunani, plesios berarti dekat, saurus berarti padat. Jadi artinya itu adalah jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria yang hidup di air, termasuk jenis Carnivora. Karena hidup di air membuatnya harus memakan ikan. Plesiosauria pertama kali muncul pada penghujung periode Trias, kemudian pada subkala Rahetium sekitar 203 juta tahun yang lalu mereka menjadi umum ditemukan pada periode Jura. Berkembang pesat sampai lenyapnya mereka karena peristiwa kepunahan kapur Paleogen sekitar 66 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki distribusi global di samudera dan beberapa spesies setidaknya sebagian tinggal di lingkungan air tawar. Adapun karakteristik fisik dan biologis dari Plesiosauria yaitu kepalanya kecil, lehernya sangat panjang dan ramping, tubuhnya lebar seperti kura-kura, 2 pasang kaki berbentuk dayung, ekor pendek, karnivora, memangsa ikan dengan hewan laut, sepenuhnya akuatik, tidak naik ke darat. Beberapa spesies endodermi yaitu mengatur suhu tubuh sendiri. Kita masuk ke siklus hidup Plesiosauria atau tahapan-tahapan perkembangannya. Plesiosauria berkembang biak secara tipikal, artinya mereka melahirkan anak langsung di air, bukan bertelur di darat seperti reptil laut lainnya. Misalnya menunjukkan adanya janin di dalam tubuh induk, menandakan bahwa tahap awal perkembangan berlangsung di dalam rahim induk. Setelah lahir, anak Plesiosauria sudah mampu berenang dan bertahan hidup secara mandiri di laut. Siklus hidup mereka dimulai dari embrigo dalam rahim, selanjutnya larva atau juvenilia yang berkembang menjadi dewasa di laut. Selanjutnya reptil laut purba yang ketiga yaitu Mosasaurus. Mosasaurus adalah genus dari reptil laut besar yang hidup pada zaman Kapur akhir sekitar 70 hingga 66 juta tahun yang lalu. Pada masa akhir periode Mesozoikum, Mosasaurus adalah anggota dari keluarga Mosasauridae, kelompok reptil akuatik yang berkembang pesat selama era ini, terutama di laut dangkal di seluruh dunia. Mosasaurus merupakan predator puncak di ekosistem laut pada zamannya, dan sisa-sisa fosilnya telah ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia, termasuk Amerika Utara, Eropa, dan Amerika. Adapun karakteristik fisik dan biologis reptil laut purba, yaitu tubuhnya memanjang seperti kadal besar, siripnya besar, ekornya besar seperti bulu, rahang kuat dan fleksibel, gigi kerucut, tajam, predator puncak, mampu menelan mangsa besar, hidup di laut dangkal, hangat, distribusi global, memangsa ikan, cumi-cumi, burung laut, penyu, dan reptil laut lainnya. Kita masuk ke siklus hidup Mosasaurus atau tahapan-tahapan perkembangan. Mosasaurus adalah predator laut puncak yang juga berkembang biak secara tipikal, melahirkan anak di dalam air. Mereka memiliki siklus hidup yang dimulai dari embrio dalam kain induk, kelahiran anak yang sudah relatif mandiri, kemudian tumbuh menjadi predator besar di laut dangkal. Mosasaurus menunjukkan adaptasi reproduksi yang memungkinkan mereka tetap hidup sepenuhnya di laut tanpa perlu naik ke darat untuk bertelur, mendukung gaya hidup akuatik mereka yang dominan. Kita masuk ke habitat reptil laut purba. Yang pertama yaitu Ichthyosauria. Habitatnya yaitu dari perairan pesisir hingga laut dalam. Lalu ada Plesiosauria, habitatnya yaitu perairan laut dangkal dan pesisir.
Selanjutnya, habitat dari Mosasaurus yaitu hidup di laut dangkal hangat. Kita masuk ke peran dalam ekosistem reptil laut purba. Yang pertama yaitu Ichthyosauria. Ichthyosauria adalah predator laut yang cepat dan lincah. Memangsa ikan dan cephalopoda berperan sebagai predator utama di perairan terbuka dan membantu menjaga keseimbangan populasi mangsa laut. Lalu ada Plesiosauria. Plesiosauria sebagai predator dengan layar panjang, mengisi celah ekologis khusus dalam ekosistem laut dengan memangsa ikan dan hewan kecil lainnya, berkontribusi dalam diversifikasi rantai makanan laut dan menjaga kestabilan ekosistem pesisir. Lalu ada Mosasaurus. Mosasaurus adalah predator puncak di ekosistem laut kapur, memangsa berbagai hewan laut termasuk ikan besar, cumi-cumi, burung laut, penyu, dan reptil laut lainnya seperti Plesiosaurus. Mereka berperan penting dalam mengendalikan populasi mangsa dan menjaga keseimbangan ekosistem laut yang produktif di masa itu. Baik, kita masuk ke adaptasi fisik dan biologis. Yang pertama yaitu Plesiosauria, di mana memiliki tubuh streaming mirip ikan atau lumba-lumba. Bisa dilihat teman-teman gambarnya seperti itu, di mana anggota gerak berbentuk sirip untuk stabilitas, dan ekor besar berbentuk seperti hiu untuk berenang cepat hingga 40 km per jam. Jadi mereka itu bernafas dengan paru-paru dan merupakan vivipar, di mana melahirkan anak di air. Jadi adaptasi itu penting agar tidak perlu kembali ke darat seperti nenek moyang mereka. Untuk adaptasi fisik dan biologis dari Plesiosauria, di mana umumnya itu bertubuh lebar dengan leher panjang, di mana untuk beberapa spesies itu ada 4 sirip besar untuk manuver di air dan juga bernapas dengan paru-paru. Jadi teman-teman, adaptasi seperti itu memungkinkan mereka menjadi predator penyergap di laut dangkal. Untuk adaptasi fisik dan biologis dari Mosasaurus, di mana teman-teman tubuh hidrodinamis, ekor besar mirip hiu, rahang fleksibel dengan gigi kerucut tajam, serta beberapa spesies ini memiliki gigi khusus untuk menghancurkan cangkang moluska, di mana Mosasaurus ini juga vivipar dan sepenuhnya akuatik dengan adaptasi organ dalam mirip Cetacea modern. Selanjutnya kita masuk ke perilaku sosial dan reproduksi dari Ichthyosauria, di mana tidak ada bukti perilaku sosial yang kompleks, namun ada fosil yang menunjukkan mereka itu melahirkan di air atau vivipar. Jadi itu menandakan adaptasi itu penuh terhadap kehidupan laut. Jadi ada beberapa spesimen ditemukan dengan janin di dalam tubuh. Jadi itu menunjukkan strategi reproduksi yang efisien di lingkungan akuatik. Untuk perilaku sosial dan reproduksi dari Plesiosauria, di mana bukti fosil itu menunjukkan kemungkinan juga vivipar. Jadi data perilaku sosial itu terbatas teman-teman, tetapi kemungkinan hidup soliter atau dalam kompleks kecil itu untuk berdasarkan pengetahuan umum. Selanjutnya yaitu perilaku sosial dan reproduksi dari Mosasaurus, di mana diduga termasuk predator soliter, berburu mangsa besar seperti ikan, burung laut, dan reptil lain. Jadi untuk bukti fosil bayi laut itu menunjukkan mereka itu juga vivipar dan tidak kembali ke darat untuk bertelur, sehingga seluruh siklus hidup berlangsung di dalam air. Baik, selanjutnya kita masuk ke ancaman terhadap populasi reptil laut purba,
di mana yang pertama itu kurangnya penelitian dan perhatian nih terhadap konservasi reptil jika dibandingkan dengan kelompok vertebrata lain. Yang kedua itu ada perubahan habitat akibat ekspansi pertanian seperti pembangunan perkotaan dan penebangan. Yang ketiga ada perubahan iklim yang dapat mengubah rasio jenis kelamin dan mempengaruhi keberlangsungan generasi baru. Yang terakhir ada spesies invasif di mana ada penyakit serta eksploitasi untuk konsumsi dan perdagangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sejarah evolusi reptil laut purba, di mana yang pertama yaitu Ichthyosaurida, di mana itu berevolusi dari reptil darat yang beradaptasi ke laut pada awal Trian kurang 250 juta tahun lalu, di mana mencapai puncak keanekaragaman dan kecepatan evolusi di periode ini. Yang kedua ada Plesiosaurida, di mana itu muncul di akhir Trian kurang 203 juta tahun lalu dari kelompok Sauropodygia. Fosil Plesiopetery wildi dari Jerman itu menunjukkan adaptasi awal leher panjang dan sirip besar. Yang terakhir yaitu Mosasaurida, di mana itu berasal dari kadal semi-akuatik yang sepenuhnya itu beradaptasi ke laut pada kapur akhir kurang 90 juta tahun lalu. Adapun fosil-fosil reptilia dan perannya dalam memahami evolusi, di sini terdapat 3 contoh. Yang pertama itu ada fosil Ichthyosaurida, yang kedua ada fosil Plesiosaurida, dan yang ketiga ada fosil Mosasaurus. Secara keseluruhan, fosil-fosil reptilia laut ini sangat berharga dalam studi evolusi karena mereka memberikan bukti nyata tentang proses konvergensi evolusi, penyebaran global, dan transisi dari kehidupan darat ke laut. Melalui fosil-fosil tersebut, kita dapat memahami bagaimana hewan-hewan purba beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bagaimana ekosistem laut purba tersebut serta berkembang selama jutaan tahun. Dengan demikian, fosil Ichthyosaurida, Plesiosaurida, dan Mosasaurida menjadi kunci penting dalam mengungkap sejarah evolusi kehidupan di bumi. Sekian video presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.